Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19. Semoga kita semua dijauhkan dari wabah yang berbahaya ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Masya Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bernilai pahala di sisi Allah. Bagaimana? Sudah semangat untuk belajar? Wah, sepertinya masih loyo ya. Kalau begitu, kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat. Tepuk semangat. 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 Bagaimana? Sudah semangat? Kalau begitu, kita lanjut dengan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar materi tema 3 makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Tapi, jangan dulu. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita tahu dulu apa tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini. Nah, mau tahu tidak? Nah, tujuan kita mempelajari materi pada hari ini yang pertama yaitu agar anak-anakku mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan, dan yang kedua yaitu agar anak-anakku mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan, serta agar anak-anakku mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Pernahkah kalian melihat ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar susu kemasan. Seberapa seringkah kalian minum susu? Pasti sering kan? Iya, karena susu itu baik untuk tubuh kita. Nah, sebelum menjadi susu yang enak, lezat, maka harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Mau tahu nggak bagaimana prosesnya? Mau tahu? Penasaran? Bagaimana ya sapi itu bisa menghasilkan susu dan bisa dipromosikan di mana saja? Sekarang sudah banyak produsen yang memasang iklan untuk mempromosikan produknya, baik di media cetak seperti majalah, koran, maupun media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Seperti berikut ini. Iklan susu Frisian Flag. Kemudian iklan susu Beer Brand. Dan iklan susu Dengkok. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video iklan berikut ini.
Toko susu Belgia cuma 3.000 dari Wingsfood. Anak-anakku yang hebat, iklan makanan dan minuman yang sehat itu sering muncul di media sosial. Pernahkah kalian melihatnya? Mengapa harus ada iklan ya? Jadi, fungsi iklan adalah agar para pembaca atau pemerhati iklan tertarik untuk membeli produk yang sedang dipromosikan. Iklan tersebut mengandung kalimat yang dapat menarik perhatian konsumen atau disebut kata kunci. Pada iklan tersebut terdapat kalimat "rasakan kemurniannya". Anak-anakku, oleh karena itu peran kata kunci sangatlah penting dalam sebuah iklan. Karena dengan kata kunci yang menarik, maka pemerhati atau pembaca iklan akan tertarik dengan produk yang sedang dipromosikan. Ibu jadi pengen minum susu nih. Nikmat sekali. Susu sapi merupakan salah satu makanan 4 sehat, 5 sempurna. Apa saja ya makanan 4 sehat, 5 sempurna? Jadi, makanan 4 sehat, 5 sempurna yaitu yang pertama, makanan pokok seperti nasi, kentang, dan jagung. Lalu, yang kedua yaitu lauk pauk seperti daging dan ikan. Dan yang ketiga yaitu sayur mayur seperti wortel, brokoli, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu buah-buahan seperti apel, jeruk, anggur, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu susu. Baiklah, kita kembali membahas susu sapi. Sebelum menghasilkan susu yang enak, lezat, serta bergizi, sapi harus makan rumput-rumputan terlebih dahulu. Dan masih ada sistem pencernaan di dalam tubuh sapi yang akan mencerna makanan yang akan dimakan oleh sapi. Sebelum kita lanjut, kita tepuk literasi dulu ya. Siapa yang masih ingat tepuk literasi? Oke, Ibu akan ingatkan ya. Tepuk literasi. Li, te, ra, si. Literasi. Yes, yes, yes. Salam literasi. 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 Liang-liang. Mantap. Nah, bagaimana ya sistem pencernaan di dalam tubuh sapi? Sapi merupakan salah satu hewan ruminansia, yaitu hewan mammalia yang mengunyah makanan sebanyak 2 kali. Adapun proses pencernaan pada hewan sapi yaitu yang pertama, sapi akan memakan rumput yang akan dikunyah di dalam mulut. Nah, di dalam rongga mulut sapi ada beberapa organ pencernaan dengan berbagai fungsi, yaitu yang pertama, gigi. Gigi pada sapi tersusun dari gigi geraham yang digunakan untuk mengunyah makanan dan gigi seri untuk memotong makanan, serta gigi taring. Akan tetapi, pada sapi, gigi taring tidak berkembang. Mengapa? Karena sapi tidak membutuhkan gigi taring untuk mengoyak makanan. Nah, yang kedua yaitu lidah. Fungsi lidah pada rongga mulut sapi adalah untuk mengambil makanan dan mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga adalah saliva. Pada rongga mulut sapi terdapat saliva yang merupakan enzim atau cairan yang berasal dari kelenjar khusus sapi yang selanjutnya disalurkan
ke dalam mulut sapi. Saliva ini berperan sebagai proses pencernaan kimiawi. Sistem pencernaan hewan sapi yang kedua yaitu kerongkongan. Di kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Mengapa? Karena kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dengan lambung sapi. Pada umumnya, ukuran kerongkongan sapi sangat pendek, sekitar 5 cm. Namun, dapat melebar dan menyesuaikan tekstur serta banyak makanan yang ditelan oleh sapi. Nah, sekarang kita menuju ke lambung sapi. Lambung merupakan bagian terpenting dari sistem pencernaan sapi. Ukuran lambung sapi sangat besar karena di dalam lambung sapi terdapat beberapa bagian pencernaan. Adapun bagian-bagian dari lambung sapi yakni rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Pada rumen atau disebut perut besar berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang telah ditelan oleh sapi dan membantu menguraikan makanan. Rumen juga berfungsi sebagai tempat pencernaan yang dibantu oleh mikroba atau bakteri. Di dalam rumen, makanan diaduk oleh dinding rumen. Ketika makanan penuh, makanan akan kembali ke mulut untuk dikunyah yang kedua kalinya. Setelah dikunyah, makanan akan langsung masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam perut jala terjadi fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Pada bagian ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk, sehingga benda asing tersebut tidak masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Di dalam omasum atau perut kitab terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim pencernaan. Dan di bagian yang terakhir yaitu abomasum atau biasa disebut perut masam. Di dalam abomasum terjadi pencernaan yang dibantu oleh enzim pepsid. Anak-anakku, setelah melalui proses pencernaan di dalam lambung sapi, makanan yang telah diproses menuju ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan berubah menjadi energi. Jadi, panjang usus sapi biasa mencapai sekitar 40 meter untuk ukuran sapi dewasa. Nah, sistem pencernaan dari sapi yang terakhir adalah anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, maka sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Dari penjelasan ibu tadi, dapatkah kalian menemukan kosakata baru? Baik, berdasarkan yang telah kita pelajari, silahkan anak-anakku melengkapi diagram berikut ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.